siap mendengar. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, aku persembahkan doa ini. Haleluya, amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sehubungan dengan jadwal ibadah kita minggu ini, yang tadi saya sampaikan bahwa untuk yang berdoa persembahan dalam ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, yaitu Bapak Selimin. Lalu kemudian untuk ibadah minggu depan, untuk yang mendoakan persembahan adalah Bapak Sandel Kriantono, dapat mempersiapkan diri untuk pelayanan ini. Sebelum saya menyampaikan membaca firman Tuhan pada hari kemarin sore, saya menghubungi Pak Pendeta Rustam Effendi yang ada di Hong Kong, misionaris kita yang ada di Hong Kong. Saya menanyakan kabar bagaimana keadaan di sana. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di Hong Kong mereka sudah melaksanakan lockdown itu memasuki 6 bulan. 6 bulan mereka sudah memasuki masa karantina. Dan di Hong Kong sangat ketat dan sangat disiplin dalam mereka melaksanakan karantina. Ibadah betul-betul hanya dapat dihitung dengan jumlah sejak Januari sampai sekarang. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu di Hong Kong, jumlah yang terpapar virus ini tidak kurang atau kurang lebih 1.000 orang saja di Hong Kong. Dan mereka sangat ketat, sangat disiplin sekali dalam soal begini. Rahasia mereka mencuci tangan, kemudian mereka menjaga jarak, mereka tidak melakukan perjalanan. Itu terus dilakukan, sehingga kurang lebih 1.000 orang saja di Hong Kong yang terpapar virus ini. Dan kita di Indonesia ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, sudah luar biasa, sudah mendekati, saya tidak tahu berita yang kemarin, tapi berita pada sekarang ini sudah belasan ribu orang yang sudah terpapar. Kita terus mendoakan keadaan ini. Tuhan beserta dengan kita sekalian. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Saya membaca firman Tuhan ini. 1 Tesalonika pasal 2. Sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Ayat 16, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Ayat 17, kita baca sama-sama ayat 17. 1, 3.
Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar, telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul firman Tuhan kita terdapat pada ayat 17 itu. Dan itulah nama program di gereja kita ini yang selama masa kita tidak bisa berjumpa satu sama lain itu. Jauh di mata, dekat di hati. Itulah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita rasakan ketika kita berjauhan dengan orang-orang yang kita kasihi? Tentu kita mengalami rasa rindu yang luar biasa, bukan? Apalagi kalau kita sedang menghadapi banyak tantangan, banyak masalah yang kita hadapi. Tentu kita sangat merindukan orang-orang yang kita kasihi, yang kita cintai, untuk memberikan dorongan, memotivasi kita dalam kita menghadapi berbagai-bagai tantangan yang kita hadapi ini. Tantangan dan masalah-masalah yang dihadapi bukan saja kita sekarang ini yang menghadapinya, tetapi gereja Tuhan sejak gereja mula-mula telah mengalami hal-hal yang sangat berat yang kita hadapi. Seperti Rasul Paulus dalam pemberitaan Injilnya, ya seringkali didera dan seringkali keluar masuk penjara, dan jemaat Tuhan dianiaya karena kepercayaan mereka kepada Tuhan. Kita tidak sedang dianiaya, tetapi kita sedang berjuang untuk menghadapi wabah penyakit ini, yang mana penyakit tidak bisa pernah hilang di muka bumi ini. Kita di dalam bumi ini selalu diperhadapkannya, tapi dalam soal ini kita tentu sangat berbeda konteks sekarang ini. Paulus adalah penulis daripada surat ini. Ketika ia mengalami saat-saat yang sulit seperti yang dia alami, kemudian ia menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Tesalonika, karena ia berpisah dari jemaat itu, berada di tempat lain, dan ia sangat merindukan jemaat ini. Jemaat di Tesalonika ini adalah jemaat yang sangat dipuji oleh Rasul Paulus. Mengapa? Apa yang Paulus puji? Kita bisa melihatnya pasal 1 ayat yang ke-6. Paulus sangat memuji jemaat ini. Ayat 6 berkata begini, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Disitulah kita tahu bahwa betapa dekatnya jemaat ini dengan Paulus, dan Paulus pun sangat mencintai daripada jemaat ini. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Dalam kesusahan yang berat, tapi jemaat ini menerima firman Tuhan. Paulus sangat memuji jemaat ini. Lalu kemudian ayat 7, sehingga kamu telah menjadi teladan. Jemaat di Tesalonika ini yang ditulisi oleh Paulus, meskipun jauh di mata, dekat di hati itu, rupanya mereka adalah jemaat yang menjadi teladan. Dari situ kita tahu bagaimana dekatnya Paulus kepada jemaat ini. Tiba-tiba mereka berpisah, tidak bisa bertatap muka lagi, tidak bisa bertemu satu sama lain. Betapa sedihnya, bukan? Ayat 8, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tapi di semua tempat telah tersiar
kabar tentang imanmu kepada Allah. Jadi dalam soal ketekunan mereka, dalam soal menurut firman, dalam soal iman, dalam soal teladan, jemaat ini betul-betul dipuji oleh Paulus. Tetapi memang keadaan sungguh tidak bisa dipungkiri bahwa mereka harus berpisah oleh karena keadaan Paulus yang dihalang-halangi dalam pekabaran Injil. Akan tetapi walaupun keadaan yang terpisah itu, Paulus berada di kota lain, di daerah lain, dan mereka tidak lagi bisa bertemu satu sama lain dengan warga jemaatnya. Tetapi Paulus menuliskan kalimat yang sangat indah ini tentang walaupun jauh di mata namun tidak jauh di hati. Ini adalah isi hati Paulus yang ia sampaikan mengingat keadaan yang mereka hadapi. Keadaan ini, keadaan yang terjadi pada masa Paulus, ada kesamaan dengan keadaan kita hari ini. Sekian lama kita tidak bisa bertemu satu sama lain sesama warga jemaat. Sekian lama kita tidak bisa lagi berkumpul beribadah di gereja dengan jumlah yang besar. Sekian lama kita tidak bisa lagi mengadakan kebaktian dalam keluarga-keluarga, ibadah keluarga secara jumlah yang banyak. Sekian lama kita tidak lagi mengadakan ibadah ucapan syukur. Kita tidak lagi bisa mengadakan kebaktian pekabaran Injil, KPI yang kita laksanakan. Sekolah minggu, remaja, perkawan, kebaktian-kebaktian yang lainnya, kita sudah sekian lama tidak melaksanakan. Namun meskipun demikian keadaannya, tetapi seperti yang Paulus katakan, kita walaupun jauh tidak dapat bertemu satu sama lain oleh karena jarak dan waktu, oleh karena pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah dan kita mendukungnya ini, namun tetaplah kita mengikuti apa yang Paulus katakan, jauh di mata, dekat di hati kita satu sama lain. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa artinya jauh di mata, dekat di hati? Arti yang pertama terdapat pada ayat yang ke-8. Itu arti yang pertama. Walaupun jauh di mata, namun kasih di dalam Tuhan jangan terputuskan. Ayat 8. Walaupun jauh di mata, namun kasih di dalam Tuhan jangan terputuskan. Ayat 8 berkata demikian, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kasih Kristus sungguh-sungguh ada dalam hidup kita ini, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, maka kasih kita akan tetap terjalin kepada sesama, walaupun di antara sesama kita tidak bisa saling bertatap muka, bertemu satu sama lain seperti yang Paulus katakan. Jikalau kasih Kristus itu betul-betul ada dalam hidup kita ini, jarak dan waktu tidak akan memisahkan kita. Karena apa? Kasih kita di dalam Tuhan jangan sampai terputus oleh karena wabah ini yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi kasih kita kepada sesama jangan sampai terputus.
Itulah pesan daripada Paulus yang ketika itu menghadapi jemaat yang tidak bisa bertemu satu sama lain. Dan pesan itu juga disampaikan kepada kita dalam kita sebagai jemaat menghadapi wabah pandemi ini yang sedang melanda kita. Kenapa, saudara, kasih Kristus yang kalau sungguh-sungguh ada dalam hati kita, kita tidak akan pernah dihalangi oleh jarak dan waktu. Kenapa? Karena kasih dalam Tuhan sungguh-sungguh berbeda daripada kasih yang dunia ini tawarkan. Sungguh-sungguh berbeda dia. Kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, itu kasih yang tidak ada motivasi yang lain. Kasih dalam Tuhan betul-betul tidak ada motivasi yang terselubung. Kasih dalam Tuhan adalah kasih yang murni. Seperti kasih Kristus kepada kita, umat yang berdosa ini. Itulah kasih yang murni itu. Nah, bila itu ada dalam hidup kita, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, maka walaupun kita jauh di mata, namun kasih di dalam Tuhan itu terus ada dalam hati kita. Itulah pesannya dalam kita menghadapi wabah ini, dalam kita menghadapi keadaan yang tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Biarlah kasih di dalam Tuhan itu jangan sampai terputus. Lalu yang kedua, arti yang kedua terdapat pada ayat yang ke-13. Walaupun jauh di mata, namun terhadap sesama harus saling mendoakan. Ayat yang ke-13 pasal 2 itu. Walaupun jauh di mata, namun terhadap sesama harus saling mendoakan. Ayat 13 ini berbicara tentang ucapan syukur. Namun itulah doa Paulus. Ciri-ciri dari para surat Paulus, pada awalnya dia menulis tentang ucapan syukur. Lalu kemudian dia selalu mengakhiri dengan doa kepada jemaat Tuhan. Walaupun secara fisik, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Paulus tidak bertemu dengan jemaatnya dan sesama, namun di dalam doa ia selalu bertemu. Walaupun secara fisik kita tidak bisa bertemu satu sama lain dalam beberapa bulan ini, tetapi di dalam doa kita bisa bertemu. Abraham juga pernah mengalami hal sama. Ketika ia berpisah dengan ponakannya Lot, apa yang Abraham lakukan? Ia selalu mendoakan keponakannya ini, dan ia selalu bersyafaat untuk Sodom dan Gomora demi keselamatan Sodom dan Gomora. Nabi Yeremia dia juga bersyafaat. Nehemia dia juga bersyafaat, walaupun dia tidak bertemu dengan suku bangsanya, tapi ia selalu mendoakannya. Ini juga yang kita harus lakukan, Bapak Ibu. Walaupun kita jauh di mata kita, namun di dalam doa kita bisa bertemu satu sama lain. Di tengah-tengah keadaan itulah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di antara sesama ini, marilah kita dengan leluasa mendoakannya sesama kita, walaupun sesama kita itu tidak tahu bahwa kita sedang mendoakannya. Tapi kita dalam keadaan seperti ini teruslah saling mendoakan, karena itulah kekuatan kita dalam kita menghadapi masa-masa yang sulit ini. Berdoalah, sebutlah nama-nama mereka, warga jemaat di gereja ini, Bapak Ibu
kasih dalam Tuhan, jika didoakan secara rinci seluruh warga jemaat ini, dia memakan waktu setengah jam baru selesai semua nama warga jemaat di Immanuel ini. Saya sering melakukannya setengah jam Bapak Ibu, karena saya sering merekamnya setengah jam, mendoakan seluruh warga jemaat ini. Itu bisa kita lakukan. Doa pasti kita bisa melakukannya. Salinglah kita mendoa, sebutlah keluarga A, keluarga B, supaya Tuhan memberikan keselamatan kepadanya dalam masa-masa yang sulit kita hadapi ini. Jadi walaupun kita jauh di mata, tapi di hati kita saling dekat melalui doa kita. Yang terakhir, yang ketiga, apa artinya jauh di mata, dekat di hati? Yang terakhir terdapat pada ayat yang ke-17 yang kita baca tadi. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Yang terakhir, walaupun jauh di mata, namun kita harus saling membangun dalam iman. Walaupun kita jauh di mata, namun kita harus saling membangun dalam iman. Untuk saling membangun Bapak Ibu, kita tidak harus selalu berjumpa, tidak harus selalu berdekatan. Waktu berjauhan pun kita bisa saling membangun satu sama lain. Hari ini tentu yang dibutuhkan adalah saling membangun. Kenapa? Banyak goncangan yang sedang melanda kita hari ini. Goncangan ekonomi dalam keluarga kita, goncangan atas pekerjaan, PHK di mana-mana, karyawan sudah dirumahkan, goncangan tentang program masa depan yang tidak lagi dapat tercapai. Hari ini orang tidak bisa melakukan aktivitas dengan leluasa. Banyak orang depresi, stres. Saat inilah kita yang kita butuhkan adalah saling membangun dalam iman satu dengan yang lain. Mari kita saling menguatkan, memberikan informasi-informasi yang menguatkan. Virus corona ini tidak selalu berkonotasi negatif, tapi banyak berita tentang virus ini yang dapat memberi semangat kepada kita, yang menjadi berita positif. Tidak selalu beritanya monster, seperti monster, tapi berita bagaikan pelangi sehabis hujan. Itu yang bisa kita sampaikan. Tidak selalu berita negatif, tapi berita-berita yang baik. Mungkin dalam masa-masa sekarang ini kita sedang tinggal di rumah saja, tapi banyak hal yang kita bisa lakukan. Mungkin yang hobi musik, lalu kemudian ia menulis lagu untuk menguatkan satu sama lain. Mungkin yang hobi menulis, dalam waktu-waktu seperti ini kita bisa menulis. Ibu-ibu yang suka memasak, maka dengan waktu kita tinggal di rumah ini, semakin banyak ilmu pengetahuan tentang memasak. Bapak-bapak di kantor yang juga banyak waktu lebih banyak di ruang kerja, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa membuat inspirasi yang baru dalam pekerjaannya. Itu bisa kita lakukan, saling membangun dalam iman kita dengan Tuhan. Jadi dengan kita saling memberikan motivasi kepada orang-orang yang lemah, WA lah, sampaikan kepadanya,
Sabar Bu, sabar Pak. Walaupun kadang kita sulit sekarang ini, sabarlah. Karena tidak selamanya kita seperti ini. Bila tiba masanya, kita akan melihat pelangi setelah hujan. Kita akan melihatnya. Dan kita akan menaikkan syukur hormat kita kepada Tuhan. Tapi ingatlah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bila masa ini akan berakhir, maka langkah hidup kita harus semakin jelas. Kita harus bijaksana. Milikilah orientasi hidup kita kembali. Berbedalah orientasi kita. Hiduplah berhikmat lagi. Hiduplah penuh bijaksana. Tinggalkanlah masa lalu. Setelah wabah ini, saya harus hidup bijaksana. Saya harus berhikmat dalam berkata-kata. Saya bijaksana dalam segala tindakan. Sampaikan itu. Berilah motivasi kepada satu sama lain. Demi apa? Demi menguatkan satu sama lain. Ingatlah, bila saatnya tiba, kita akan kembali dengan hidup seperti sedia kalanya yang indah. Marilah kita saling membangun melalui percakapan-percakapan kita di telepon, melalui media sosial, melalui Facebook, melalui apa saja. Saling membangunlah kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini tentang pesan Paulus, suratnya kepada jemaat. Walaupun ia berpisah secara badani, namun ia berkata, jauh di mata tapi dekat di hati. Kiranya ini pesan kepada kami, umatmu yang percaya Tuhan pada hari ini. Walau kami di tengah-tengah sedang dilanda oleh wabah virus COVID ini Tuhan, kami tidak bisa bertemu dengan leluasa satu sama lain. Tapi biarlah Tuhan, kami tetap terjalin kasih kami satu sama lain. Dan juga kami tetap terjalin dalam doa kami satu sama lain. Kami harus tetap mendoakannya. Dan kami harus tetap saling membangun dalam iman kami, satu dengan yang lain. Berkatilah firman-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amba mempersembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi Aku Berserah, Aku Berserah. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Sekali lagi, aku berserah. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu. Kami sudah menyelenggarakan ibadah kami sejenak pada hari perhentian yang Tuhan berikan ini. Bapa, selesailah ibadah kami. Namun ibadah kami kepada Tuhan tetaplah untuk selama-lamanya sampai Tuhan memanggil kami. Sebelum kami berpisah satu sama lain,
baik di rumah maupun di gereja ini. Hamba-Mu ya Tuhan, sebagai pelayan Engkau ini, hamba ingin meminta berkat Tuhan untuk warga gereja-Mu dimanapun mereka berada. Berilah berkat secara jasmani untuk kami. Pulihkanlah kami Tuhan, bagi yang sakit sembuhkanlah kami Tuhan. Bagi yang bergumul akan ekonomi keadaan sulit, cukupkanlah kepada kami, bukalah jalan kepada kami. Berilah kami bijaksana dan hikmat untuk mengatur keadaan yang sedang kami hadapi ini. Sebagai pegawai negeri sipil TNI Polri dunia usaha, buatlah keberhasilan terjadi dalam hidup mereka. Pemuda pelajar mahasiswa yang menentukan arah masa depan mereka, Tuhan, bukalah jalan kepada mereka. Ibu-ibu rumah tangga, keluarga, jemaat Tuhan, berilah sukacita dan damai dalam kami menghadapi keadaan ini. Berilah berkat secara rohani atas kami Tuhan. Meski kami diperhadapkan dengan banyak tantangan masalah, kami sedang dilanda wabah, Tuhan, tolong kuatkan kami, supaya kami tidak undur dari Engkau. Sekali kami mengambil keputusan untuk percaya kepada Engkau, sampai kami dipanggil Engkau, kami tetap percaya kepadamu. Berkatilah gereja-Mu ini Tuhan, pakai dia untuk menjadi alat berkat dalam tangan-Mu. Ketiga berkat ini aku minta kepada Engkau. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus diberikan kepada kami. Hari ini sampai hari Maranatha, Yesus datang menjemput. Salehnya aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Silakan duduk kembali saat teduh kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita. Selesailah ibadah kita, baik di sini dan di rumah. Tuhan yang memberkati kita semua. Salam.